لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول النبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Pangkal Pinang yang dalam hal ini diwakili oleh beliau yang kami hormati Bapak Seperti Hasan selaku asisten satu di dalam pemerintahan yang besar. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pangkal Pinang, Ustadz Johan, yang selama ini terima kasih atas bimbingan selama ini sehingga terlaksananya acara pada pagi hari ini. Para sepuh, para tokoh masyarakat, alim ulama yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini alhamdulillah sudah hadir penceramah kita Ustadz Rio. Tadi juga kita terima kasih salat subuh berjamaah sudah diimami guru kami, Guru Ibrahim, hadir. Terima kasih guru. Dan tidak lupa di sebelahnya Bapak Doktor Alam Masalah Nelson, Pak Doktor. Di sebelahnya ada berturut-turut ini ada pengurus dari Bupati Mah juga, selamat datang. Dan tak lupa tadi sebagaimana disebutkan oleh dua acara, salam dan tim kami Pak Camat, Pak Richard, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan seluruh hadirin jamaah rahimahullah, dan terlepas pada ibu-ibu sekalian, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabat, kepada zuriat, dan kepada umatnya yang setia, wabil khusus yang pada pagi hari ini hadir. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau di hari nanti kelak. Jamaah rahmatullah, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mizan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan suatu
Al-Mizan selama ini sudah dibina ataupun dibimbing dalam perjalanannya, karena biar bagaimanapun ini bagian daripada tugas kita untuk memakmurkan setiap rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Atas kurang lebihnya, atas segala kekurangan-kekurangan yang ada, kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali. Kami sampaikan lagi bahwa ini baru beberapa bulan yang lalu mungkin pertemuan serupa kayak ini berlangsung di sini, Pak. Dan alhamdulillah kami juga beberapa tempo yang tidak terlalu lama kemarin kami segera tidak lanjuti apa yang pertemuan di hari itu, dan mudah-mudahan di tahun ini sebagaimana rencana pembangunan fisik masjid kami yang mungkin selama ini terlihat belum rapi, yaitu pagar dan tempat wudhu untuk ibu-ibu atau ahmad, Pak Asisten. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa terlaksana dengan dukungan semuanya. Kami segenap jamaah dan masyarakat serta mudah-mudahan dukungan dari Pemkot nanti untuk tahun ini bisa terlaksana. Amin. Insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi kami minta maaf. Masya Allah, minta maaf guru yang kami hormati, Bapak Kesra kami, Bapak Kesra, beliau lah tukang eksekusi. Terima kasih guru. Tidak kelihatan. Saya lihat Pak Subhan ada bercengkrama dengan beliau baru ketengok. Jadi sekali lagi kami minta maaf, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, harapan dan sebagainya dari seluruh jamaah kita semua menjadi diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Wali KM Al-Mizan, Kota Minda, Diundang Pangkal Pinang, Kiai Haji Suyut, Bro, Syekh Suyut, Ustaz Suyut. Boleh kami di Pemkot Pangkal Pinang, sabar khusus dan para jemaahnya yang alhamdulillah adik ibu. Alhamdulillah kadang-kadang kami kunjung ke masjid di subuh hari dan di jemaah ibu-ibu. Kali ini adik, alhamdulillah. Kami hadir di sini bersama Ketua DPD Kota Pinang, sahabat kita semua, Ustaz Haji Yohan Muhammad Nasir, di Facebook Yohan Nasir ketemu, Facebook Yohan Joy, kita cari ketemu. Banyak di situ ilmu yang beliau sampaikan, syiar melalui sosmednya. Silakan dicari di app. Itu banyak ilmu sehingga kita bisa paham. Jadi kalau kita belajar terus dengan orang yang paham, dengan guru gitu, jangan sembarang buka Google, kan salah menyampaikan malah nanti.
kemudian beserta yang pakai jasket, insya Allah untuk para kawan sama para sahabat dari BMI, ada juga ibu-ibu dari BMI, alhamdulillah membersamai kegiatan ini. Ada juga sahabat ormas Islam dari MCIP Mualaf Center bisa peduli Kota Pangkal Pinang, ketuanya tuh pada besar ini Kocung nih zaman dulu preman gak nih, walaupun waktu panggil preman karena memang tidak sengaja jadi preman awal karena di pasar preman lah, daripada mati sia-sia bakal melawat ya dikajukan ya. Ini sesuai bodi harus strategi, ada menunggu juga alhamdulillah sekarang telah menjadi sahabat kita Muslim, bukan di Mualaf sih, lama dia Mualaf. Dan sekarang ajak kawan-kawannya adik Kopin, beliau Kopin ini kita betul kalau Kocung tinggal di Pasir Garam, ke sini Pasir Garam terjauh. Kopin tinggal di Betul, beliau muazin Masjid As-Sadat, Kang Rikin. Tahu As-Sadat? Tahu, yang bukan yang negara yang kita dulu dekat terase. Kemudian ada pembinanya Ustaz Ahmad Sofa. Kemudian Ustaz pembina MCIP ini Ustaz Haji Saman, ketua Masjid Al-Khosyiun. Kalau Ahmad Sofa ketua masjid yang di Rejosari, lupa nama masjid. Ada Bang Dion pengawalnya, Bang Dion badan besar tinggi, badan besar kayak Abi Manto. Kalau Abi Manto owner Bakso Barokah yang balai. Kalau Bang John ketua Syarikat Buruh Babel, sebenarnya banyak nih awalnya nyari Syarikat Buruh yang di Bolingo beliau sangat banyak. Kemudian adik-adik kami Camat Gurunggang, Richard. Kemudian tadi sudah disampaikan maaf kepada adik kami nggak pakai serang, mereka dia disapa burung syair. Kemudian insya Allah nanti akan tausiah ke sahabat kita Rio Setiadi, beliau anggota DPD Kota Pangkal Pinang, pengurus DMI juga, pengurus masjid Badan Pengelola Masjid Agung Kubatima yang insya Allah akan tausiah. Kita dengar dengan seksama, mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi ilmu dan wawasan kita sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita dan juga bisa bersiar untuk membesarkan Islam. Kemudian hadir juga dari provinsi Ustadz Amrin Gani, beliau dari bukan suku sini, sukunya di tempat lain, dan ada telah bangunnya, kemudian juga wakil ketua ketuanya sama kita Haji Johan tadi. Kemudian juga ada Rohis kita, Rohis dari STM di belakang. Alhamdulillah yang istiqomah membersamai kita di kegiatan baik kemarin. Kita bersama Mual Center kegiatan sutra sama dengan ini sutra itu suku on the road. Kalau DMI bersama Pemkot namanya Gerbang Surga TGK, gerakan dalam suku bersama warga Pangkal Pinang. Alhamdulillah ternyata mesin ini punya fotografer yang sangat profesional. Tadi Bang Yani lihat di atas sampai yang foto-foto kayak orang sniper itu. Sekarang posisinya di pojok di sebelah sini, moto yang kesana. Boleh juga dicatat nih di sewa oleh DMI. Jarang-jarang ketemu fotografer yang kayak gitu, yang dari sudut-sudut mana beliau ambil inggir foto yang hasilnya nanti insya Allah akan bagus. Baik, alhamdulillah kami kesini tujuan cuma satu sebenarnya, membangunkan masjid terutama nih, sholat subuh berjamaah. Karena di sebelah letak kekuatan umat Islam, kekuatan mukmin. Ciri-ciri mukmin itu kelihatan di sholat subuhnya. Mensubuhnya beliau istiqomah, datang di masjid, mukmin tuh.
semuanya jarang-jarang paling muslim tingkatannya. Oleh karena itu ini sejak 2016 sejak dipimpin Ustaz Ahmad Ghani, kita berdiri masjid, berdiri musola, tujuan kita itulah tujuannya cuma untuk memakmurkan, terutama di sholat subuhnya. Itu kalau dilaksanakan nih, insya Allah sholat yang apapun yang akan istiqomah juga di masjid. Kemudian kalau benar-benar kita istiqomah dan yakin janji Allah pun akan ditepati, karena Allah tidak pernah ingkar janji, sebagaimana difirmankan di Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna qur'an wa taqaw lafatahna 'alaihim birahmatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fasnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri, suatu kampung, apapun namanya, cuma beri kuncinya iman dan takwa, insyaallah barokah dari langit dan bumi akan dilimpahkan. Itu yang kalau kita yakin, tapi terlalu kita tidak yakin, tapi mudah-mudahan warga sini yakin dengan janji Allah itu, sehingga besok-besoknya jemaah subuhnya akan semakin ramai, lebih ramai daripada ini, dan dinamai sholat Jumat. Demikian dari kami, dan saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perwakilan arahan dan sarannya dari perwakilan dari pemerintah Kota Pangkal Pinang pada Bapak Ahmad Subekti Yasan yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini digerakkan waktu sholat subuh berjamaah warga Kota Pangkal Pinang dapat memberikan suatu aspirasi, inovasi untuk kedepannya pemerintah Kota Pangkal Pinang ataupun di tempat ini di Masjid Al-Mizan ini lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan acara yang keempat yaitu tausiah agama oleh Ustaz Rius Dedi, kita ada penyerahan yaitu SK perubahan Dewan Pengurusan Masjid Al-Mizan pada Ketua DNI Kota Pangkal Pinang untuk menyerahkan SK perubahan kepada Ketua DKM Masjid Al-Mizan. Mohon kiranya perwakilan untuk kata masuk diwakili untuk berdiri juga hadir Bapak Asel 1. Mudah-mudahan terus perkembangan jamaahnya dan pengurus DKM Masjid Al-Mizan ini akan terus memberikan kemakmuran, memberikan suatu hal bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan TNI Kota Pangkal Pinang untuk demi kemajuan dan kemakmuran umat Islam di wilayah ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita isi acara inti kita yaitu tausiah agama bersama dengan Ustaz Rio Setiadi Isti. Pada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Mizan, yang kami hormati Ketua DMI Kota Pangkal Pinang, Ustadz Johan. Beliau ini kawan sekaligus tetangga saya di Tebet. Tanggapan sama ini nggak di sana. Yang kami hormati MTI, kemudian di sini ada dari Wajismu, saya lihat tadi yang Kesema, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Camat ya, Pak Richard, Pak Kapakesa, dan seluruh jamaah yang hadir pada gerbang surga Ahad pagi ini. Saya teringat ketika kali kuliah di Yogyakarta, SMA di Yogyakarta, ada ceramah yang bikin saya semangat, Pak. Jadi ada sebuah disampaikan, mana abim baru pada Yogyakarta, jadi failah bisati, fabil lisan, failah bisati, fabil qalbihi, zalikan atau iman. Kata ceramah tersebut, hadis itu, hadis itu. Barang siapa melihat kemungkaran, ada kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan atau kekuatan. Tidak sanggup, fakilisani, ubahlah dengan lisan kita, dengan ucapan nasihat. Fakilah sekali, tidak sanggup juga, ubahlah dengan hati, fakil qalbi, zalikan atau iman. Dan kuncinya itu adalah subhanallah. 2014 ketika saya dilantik di anggota DPRD Kota Pangkal Pinang, kita punya program mengecek tempat hiburan malam yang bayar pajak atau tidak. Tempat hiburan malam. Saya belum pernah kesana sekalipun seperti itu. Itu pun bukan mission dalam tugas kita sebagai anggota DPRD. Kami mengajak dinas perindustrian, mengajak Pol PP, polisi dan tentara. Jadi resmi, Pak, bukan kunjungan non resmi, itu resmi. Kami datang ke 4 tempat hiburan malam. Jam 11 malam kita keluar. Jam 11 malam. Kalau di rumah jam 11 itu artinya sudah tidur, Pak. Sudah tidur. Saya yakin sudah tidur semua. Yang ada di gerbang surga ini sudah tidur semua. Ketika kami datang ke satu tempat hiburan malam, yang bikin saya kaget, isinya adalah anak-anak muda seperti ini. Ya, Pak. Betul, Pak. Anak-anak muda SMP SMA isinya. Tempat hiburan malam pada jam sekolah, jam kerja, malam Minggu atau malam Sabtu, hari kerja. Saya kaget gitu kan, saya tanya kepada yang punya tempat hiburan malam, Bapak, setiap hari macam ni ya? Tidak, Pak. Malam Minggu lebih ramai, Masya Allah. Malam Minggu lebih ramai. Ini malam Kamis, kemarin malam Kamis. Ramai, bagi saya itu ramai, Pak. Luar biasa ramai. Mohon maaf, anak-anak kita yang biasa kita lihat untuk orang itu tapi jangan khawatir, Pak, itu bukan kunjungan pribadi, tapi hal mission. Ada 4 tempat, empat-empatnya isinya sama seperti itu. Saya pikir, Pak, saya ini dulu ketika masih tahun 2000 menjadi anggota Prisma Al-Furqan, pengurus
mulia Masjid Al-Furqan namanya, dengan Bang Subi, Chris Barot. Saya ingat betul, macam mana kita berusaha meyakinkan dan menarik anak-anak sekolah itu ke masjid untuk pesantren kilat, pengajian ataupun acara-acara di masjid. Tapi malam hari itu saya kaget. Di tempat hiburan mereka justru ramai yang luar biasa. Ada yang salah, pasti ada yang salah. Apakah Muslim? Muslim, Pak. Saya tahu betul mereka Muslim. Beberapa ada yang kenal, gitu. Bahkan ada pemaaf. Pengurus masjid. Assalamualaikum. Rio. Ya, siapa pula dia kenal? Ini kan ego. Benar. Sampai Pak lupa. Oh nih, pengurus masjid. Iya, masih. Belum kerja situ. Tidak apa-apa lah, mendengar situ ya. Kita cerita. Kemudian dia cerita, Pak nih kalau malam minggu lebih ramai. Pak, malam minggu libur Pak. Saya kaget karena banyak anak-anak muda, generasi muda kita lebih suka di sana ketimbang di tempat ibadah seperti ini. Jadi ketika subuh keliling seperti ini Pak, terbang surga ini, ketika saya melihat ada anak-anak yang tertakut-takut ikut subuh itu, saya hormatnya luar biasa Pak. Salut saya Pak dengan anak-anak yang subuh ke masjid luar biasa. Dia ikut bapaknya, dan ikut ibunya, ya. Diajak ke tempat yang insya Allah memberikan banyak kebaikan. Subuh di masjid itu luar biasa. Jangankan anaknya, bapak itu agak susah. Ini anaknya mau ikut, walaupun kadang-kadang di sela-sela sholat itu, dia tekan-tekan Pak. Luar biasa, Pak. Membiasakan anak-anak kita ke masjid ya, dengan segala dinamikanya, bangun tidur, nak wudu lagi, nak ngambil baju, ganti sarung, pakai peci ke masjid kita, itu luar biasa. Saya salut dengan orang tua yang membiasakan anaknya ke masjid, Pak. Anak saya ini bangun jam 6, jam 7, selesai subuhnya. Maka ketika ada anak-anak ke masjid, salut pada orang tuanya, Pak, salut pada keluarganya. Maka adik-adik yang hari ini ke masjid kalau mempertahankan, itu adalah aset umat Islam ke depan. Saya berpikir, ketika kita menggunakan tangan kita bisa membuat banyak kebaikan. Bukan seperti itu, Pak. Bukan seperti itu nyata. Saya ingat ketika dulu di Pangkal Pinang, di Pinang pada penjualan miras. Pangkal Pinang alhamdulillah punya modal, larangan menjual miras. 30 dewannya itu semuanya Muslim. Semuanya Muslim, alhamdulillah. Logikanya, ketika sesuatu aturan yang terbaik dalam agama kita kan mudah dilaksanakan, ya, dibahas dan disetujui itu mudah. Ini tidak seperti itu. 30 dewan itu Muslim semua, semuanya sepakat ini haram, gitu kan? Apakah kita mau mengatur larangan perda? Tidak sepakat. Bingung kita kan? Kita pernah bahas perda ini mengundang 4 pemuka agama di kota Pangkal Pinang. Saya ingat betul. Islam, Kristen, Buddha, dengan Katolik kalau tidak salah. Ada 4 lembaga. Kita undang semua, Pak, DPRD. Kita undang semua. Kita minta masukan mereka. Bagaimana pendapatnya bila miras itu dilarang di kota Pangkal Pinang? Jawabannya apa, Pak? Islam setuju, mungkin tidak. Yang agama kedua setuju juga. Ketiga setuju. Semuanya setuju, Pak. Miras dilarang penjualannya di kota Pangkal Pinang. Kita ngomong apa lagi? Semua pemuka agama itu bukan hanya Islam. Mereka semua setuju miras dilarang di kota Pangkal Pinang. Maka perda ini 2016 kita sahkan menjadi perda Kota Pangkal Pinang, larangan menjual minum. Sah sampai dengan hari ini masih ada perda itu. Pertanyaannya, kok masih beredar, Pak? Ya kan? Yang ilegal masih banyak di Kota Pangkal Pinang. Betul kan? Itu ilegal. Tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk penjualan miras, tidak ada. Alhamdulillah. Ini kelebihan kita di Kota Pangkal Pinang. Bahkan kemarin Pak Wali Kota itu rajin juga kita suku keliling, Pak. Suku Pangkal Pinang sendiri, ya kan? Kemarin belum ada. Pak Walinya ikut kita subuh keliling. Saya yakin kalau kelas Wali Kota subuh itu luar biasa. Bangun jam 4 subuh, tidurnya jam 2, jam 4 bangun, dengar ceramah ngantuk. Nanti kita lihat Pak, di depan di foto orang ngantuk itu. Tapi alhamdulillah, Pak, kita kompak dengan wali kotanya. Maka tidak heran
ketika pembangunan Masjid Kubah Timah, masjid ikon Kota Pangkal Pinang itu. Sudah pernah ke sana ya? Saya ingat betul. Ketika rencana pembangunan Masjid Kubah Timah di Kota Pangkal Pinang, di DPRD itu luar biasa kontroversi. Ada yang setuju dan tidak, itu banyak. Pro kontra itu biasa. Setuju dan tidak. Kalau Pak Kiai setuju tidak? Saya setuju. Kenapa? Pusat kota banyak orang, mereka kalau capek sholat dan ibadah, itu tempatnya Pak. Nah, kemana ya Pak? Kemana? ATM itu makanan itu sih ya. Ada masjid rumah wali kota, tapi kecil, musola namanya. Kecil masjidnya Pak, tidak bisa untuk menampung jamaah yang banyak. Maka ketika ada Masjid Kubah Timah, saya bersyukur ketika kita capek bermain di ATM di lapangan, lari-lari atau main pembongkar itu, capek kita bisa ke masjid. Kadang Pak Johanna turun numpang kepeng gitu kan, numpang mandi, sholat deh gitu. Nah, minimal ada masjidnya Pak, ada WC yang bisa digunakan. Ketika dia tahu ada masjid di situ, seharusnya ketika dia letih capek, waktu sholat masuk dia belum sholat di masjid. Kan besar, betul, masjidnya segar luar biasa. Di tengah kota, dekat 0 km masjid kita berdiri di situ. Itu luar biasa Pangkal Pinang. Maka heran ketika ada orang datang ke Pangkal Pinang hari ini, tempat pertama yang dilihat adalah 0 km dan Masjid Kubah Timah. Alhamdulillah. Itu aset kita di Kota Pangkal Pinang Pak. Di ATM ada masjid, ada alun-alun, ada masjid. Tahun 2016, saya masih ingat. Kami sering bicara diskusi dengan Dinas Pendidikan, banyak anak-anak yang tawuran. Ada waktu itu, sampai dengan hari ini juga ada. Tawuran, Pak. Kemarin di tahun baru kejadian juga ada yang meninggal bahkan anak-anak seusia sekolah lah ya. Saya ini alumni SMP 9, SMP 9 itu baru itu. Ketika zaman itu kita bingung bagaimana solusinya. Kita di DPRD ini kita bisa bikin perda, saya bikin perda, bisa bikin komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana supaya anak-anak ini jangan sampai dia keluar malam. Bahas kita Pak, bahas. Yang kita sepakat internal Pak Perda, tuntutan perda itu kita buat perda untuk anak sekolah. Perda untuk anak sekolah. Tapi prosesnya panjang Pak, mengusulkan, mengusulkan lagi, panjang harmonisasi, baru ke DPRD ke paripurna. Belum selesai Pak, baru akan dibahas. Tiba-tiba Pak Irwansyah zaman itu, Wawan Irwansyah wali kota kita, dia bikin perwaktu atau wali kota perda jam perwaktu jam malam. Selesai masalah. Perwaktu jam malam. Terus saya teringat, ini maksudnya dia hidup dengan kekuatan itu. Kita ceramah siang dan malam oleh wali kota cukup tanda tangan bikin perwaktu peraturan wali kota perkada, jangan ada anak-anak SMP, SMA keluar pada malam hari. Sampai berlaku berapa bulan. Saya memang agak heran karena pemberani wali kan bikin seperti itu. Karena perwaktu ini kan internal wali kota, tapi belum tentu semua. Sehingga pada waktu itu anak-anak SMP, SMA itu ada ngerem-ngerem berkeluar malam. Ada Pol PP keliling. Kenapa begitu? Karena kita pernah juga ikut Satpol PP, itu rombongan Satpol PP untuk patroli Pak Pangkal jam 12 malam. Zaman itu ketua Pol PP-nya Pak Rasdian Setiadi, sekarang udah pindah ke Bandung. Saya ikut beliau dalam mobil itu. Kita jalan-jalan patroli ke ATM, kemudian di Dialova dan di stadion Gabek. Yang kita temukan apa Pak? Itu kosong semua, kosong Pak. Tapi ada motor di pinggir jalan. Ngapain motor itu kan? Tinggal bagaimana? Pak desainer pakai mobil itu, desainer keluar 4 orang, laki-laki dan perempuan. Kira-kira ngapain Pak? Bikin peratan ya? Malam itu, tengah hutan gelap-gelap. Kaget kita, seperti itu. Dipanggil, dibina, disampaikan, Pak, ada acara apa ini Pak? Apa kami nongkrong main di sini? Tampak gelap, Pak, gelap. Jelaskan apa? Sekolahnya mana? Sekolah di sini Pak, sekolah negeri. Ya Allah, kita ngeri dia. Jam 11 malam Pak, pagi setengah 12, anak-anak muda yang kecil yang tidak ada pendamping orang tua maksudnya.
ngumpul di tempat yang tidak kita ketahui. Kan tadi jadi maka ketika Pak Wawan mengeluarkan Perwako atau wali kota itu kita mendukung itu, bagus itu. Kemudian jadilah peristiwa pada salah itu banjir yang besar Pak Kaminang 2015 itu. Anda udah lupa itu, hilang karena kita fokusnya ke banjir, fokusnya ke banjir. Maka kemarin ketika saya dihubungi Pak Johan, kalau ngisi insulin di sini, saya teringat insulin ini ketika dulu 2015 atau 2016 itu zamannya Pak Iskandar Kampung, Sanabren Gani kan, Pak Marli waktu masih ada itu. Dikit orangnya Pak, tapi jalan terbuka, coba kan, jalan terbuka. Ibu belum ada. Pak Marli bawa anak rohis kan, keliling kita Pak, mana-mana itu. Tapi tidak seperti ini Pak. Hari ini luar biasa. Dukungan dari masjid itu luar biasa sekali Pak. Dari masjid manapun ada. Dari Semabung, kan? Dari Panggungan, semua kecamatan ngumpul di sini, alhamdulillah. Ini bagian dari kita untuk mensiarkan agama Islam. Maka jangan khawatir, ketika kita bersatu seperti ini kita akan mudah. Kayak kemarin Pak Faisal ada betul. Pak Faisal kan sering diskusi dengan saya, Pak Faisal SMP 9, guru SMP 9, terus diskusi Pak, bagaimana ya anak muda kita ini? Sering nongkrong malam-malam keluar, malam-malam akhirnya mereka menjadi konflik dan tawuran sama mereka, Pak. Sampai ada yang meninggal kemarin malam tahun baru. Ada yang meninggal, Pak ya? Ada yang meninggal. Alhamdulillah. Saya sampaikan sudah kita panggil dinas pendidikan, Pak. Hari ini. Memang dinas pendidikan, Pak Erwandi, alhamdulillah beliau responnya bagus, Pak. Ketika ada proses ini, harus ada yang dibikin terapi apa ya, gitu. Apakah masalah sekolahnya atau kebijakan dari atas dinas pendidikan. Sehingga ketika kita membuat sebuah kebijakan itu berlaku adil buat semua. Jangan sampai tebang pilih, jangan sampai ini kemudian menanggapi orang yang lainnya. Maka ketika melihat tidak benaran teman kita bongkar teman kita, maka ubahlah dengan tangan kuasa. Pak, saya dari kekuasaan Pak, ubahlah dengan lisan nasihat kita. Sampaikan kepada dia yang sanggup melaksanakan. Siapa? Pak, ada bilang orang masih mabuk bagaimana? Jangan kita yang begini, gitu. Ya gitu Pak. Orang mabuk paham lah kan apa ini besar. Sampaikan ke Pol PP, sampaikan ke Pak Polisi, Pak, itu tugas mereka menertibkan keamanan. Dan sanggup Pak, sampai di Pak, bukan ubahlah dengan dengan hati kita, doakan saja. Itu sama namanya iman kata Rasulullah. Selemah lemahnya iman. Maka bila kita menjadi orang terbaik kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jika kita menjadi manusia terbaik, maka bermanfaat kita bagi orang lain. Dengan bermanfaat kita bagi orang lain, kita menjadi orang terbaik. Itu adalah harapan kita semua orang. Maka gerbang surga ini dapat menjadi pelopor permasalahan yang kita bakal bilang dan selesaikan di sini. Insya Allah Pak Walinya ada, kabar masalahnya ada, camatnya ada. Kurang apa lagi kita? Urus masjidnya ada juga. Insya Allah masalah-masalah yang urgent dan penting selesaikan di gerbang surga ini. Harapan kita selain kita melaksanakan ibadah pertemuan hari ini dan seterusnya, insya Allah menjadi perangkat ukhuwah kita ke depannya. Demikian sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan kepada Ketua TKM Masjid Al-Mizan, pada Dewan Pakar Pak Hasyim 1 untuk memberikannya.
masjid. Mudah-mudahan bisa memberikan distribusinya buat Pangkal Pinang, ya, pakaian muslim. Ini sponsori oleh Bapak Muhammad Yahya Yoyo. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak Ibu para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil keberkahan kita pada pagi hari ini dengan nanti pembacaan doa pada bunda kami Ketua DPI Kota Pangkal Pinang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Khususan ila abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khususan ila sahibul hajah wa sahibul niyah wa ala yang memberikan tanah wakaf untuk masjid ini, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa akrim nuzulahum wa wasif madkhalahum bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la ta'tinna ba'dahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana wa 'ala walidayna wa khair wa basriha wa 'afiyah wa wassalam wa abad ni'mah barakah wal jannah. Allahumma jannibna bil 'afiyati was salamah wa qina at-taqwa wal istiqamah wa zidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma tu'amalana bi ibadatik wa nawwir qulubana wa thabbitna wa salazana ya Allah ya khairul raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan bizrihah wa afiyah wa salamah wa barakah ya Allah ya arhamar rahimin. Allah bihaqqil Fatihah wa istighfar wa istighfar ya afiyah wa istighfar ya mani bali ya fiha ya qayyim ya dafi'al bala'i Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa 'anna min kulli bala'in wa 'azzabil qabri wa 'azzabil akhirah syarri dunya wa syarri al-akhirah wa ilayhi al-marji'un. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin. Demikian dari acara kita dari awal sampai akhir dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan gerakan baru salat subuh bersama warga Kota Pangkal Pinang di edisi yang 135 ini terus menjadikan suatu keberkahan. Kita tulus, lurus dan istiqomah untuk memberikan suatu hal yang terbaik buat jamaah, buat masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini memberikan suatu hal yang terbaik, memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti selesai bapak-bapak para jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat sunnah, kita akan adakan dokumentasi. Persilakan nanti untuk melaksanakan sholat sunnah. Abang, foto bang, foto. Terima kasih.
Ini plastik kan. Mohon izin para guru kami dan KRI untuk memimpin pengambilan dokumentasi. Abang. Pak. Depan tiang, Pak. Depan tiang. Pindah sini, Pak. Angkat yang angkat. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan kami Muslim, gerbang surga PGK edisi ke-135, Masjid Al-Mijan Kampak, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Brunggang, Kota Bangka Pinang, Bangka Belitung. Satu komando, tulus, lurus, ikhlas, istiqomah, berjamaah. Gerbang surga PGK Kota Beribu Senyuman. Oke. Takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Beribu Senyuman. Oke. Masjid Al-Mijan, Kota Beribu Senyuman.